Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romatis tentu di Francis 67 Reborn Yes. Kali ini saya berada di puncak, tepatnya di Biara Karciri, di Kompleks Panti Asuhan Santo Yusuf Sindanglaya. Dan saya bersama dengan Saudara Martin Harun, yang kita kenal juga sangat akrab dengan Kitab Suci, dan beliau lebih tepatnya mengambil hidup pola menghening, Romo ya. Begitu. Menghening di dalam daerah alam. puncak ini dengan alam yang begitu indah. Apa kabar, Romo? Baik-baik. Baik-baik. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Saat ini kan Pater banyak berkecimpung di bidang lingkungan hidup ya. Tulisan-tulisan Pater akhir-akhir ini lebih banyak menyinggung tentang keprihatinan, kepedulian pada lingkungan. Sebenarnya pertama-tama itu terinspirasi dari apa, Pater ya? Terinspirasi pertama-tama dari sampah. Sampah. Saya melihat sampah di Jakarta, ngeri. Keluar kota mencari alam bagus, ada. Tapi begitu bertentangan dengan sampah kiri kanan jalan, sehingga itu pertama-tama ya sudah 30 tahun lalu, 40 tahun lalu menggerakkan hati saya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, satu kontras. Waktu itu belum terfikir mengenai pencemaran atmosfer dan pemanasan bumi, tapi mulai dari melihat sampah yang begitu kontras dengan hadiah alam yang begitu indah yang diberikan kepada kita di tempat ini. Ya, terus itu titik tolaknya. Ya, baru kemudian saya mulai menemukan bahwa masalah jauh lebih besar. Ya, sampah bukan hanya yang kelihatan, tapi banyak yang juga menghilang di dalam perairan, ya, dalam laut. Tapi waktu itu baru kemudian menjadi sadar juga udara dicemarkan, dan itu malahan lebih membahayakan ya, karena itu yang memanaskan bumi, itu yang memberi gejolak karena karbon selain di udara juga ada di laut, dan laut menjadi suatu sumber bencana bagi kita karena laut ya menjadi makin asam, makin panas, dan ya dari pengalaman bencana menjadi semakin hebat untuk mengatakan ya kita harus merespon. Kalau itu dibiarkan, nanti seluruh dana pemerintah akan hilang dengan memperbaiki bencana, dan tidak ada pembangunan depan, tidak ada suatu masa depan untuk generasi berikut. Ya, sehingga saya rasa itu sesuatu yang prioritas. Kalau itu tidak dilakukan, semua hal yang lain akan mubazir. Ya, itu masalah bersama seluruh umat manusia, dan tidak boleh ada alasan kepentingan migas atau apapun, kepentingan saham migas untuk menunda-nunda seperti terus dilakukan. Ya, itu yang salah yang terjadi sekarang. Dan ya, Pater menunda. sangat concern di bidang itu ya. Artinya Pater melihat kondisi alam sekarang ini yang sudah mulai rusak ya. Konkretnya memang kalau di Jakarta itu kan sekarang suhu sudah panas ya. Pemanasan global sudah mulai terasa, betul-betul. Ya. Di puncak ini sudah mulai terasa tidak? Juga jauh lebih ya. Dulu kalau jalan pagi telinga bisa dingin sekali, sekarang tidak lagi. Ya, dan juga pada saat di Jakarta ada udara, ya, bukan hanya Jakarta, seluruh Jabodetabek ada pencemaran udara, itu juga sampai ke sini. Ya, dan bisa berhari-hari tidak melihat gunung, bukan karena awan, tapi karena pencemaran udara. Itu juga sampai ke sini, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan ya atmosfer, tidak ada batas ya, itu akan mengelilingi seluruh bumi. Ya. Dan saya pernah baca satu terjemahan Pater juga dalam satu grup WA ya, bahwa pemanasan suhu itu naik 1,5 derajat Celcius. Ya, sudah selama 1 tahun dari Februari tahun lalu sampai Januari tahun ini, selama 1 tahun sepenuhnya di atas 1,5 derajat dibandingkan dengan masa praindustri. Ya, dan itu pertama kali bahwa itu selama 1 tahun. Belum tentu bahwa dengan demikian kita sudah naik di atasnya, karena bisa jadi tahun ini lebih sejuk ya. Tapi kita sangat menuju ke suatu temperatur rata-rata di atas 1,5 ton. Ya, dan dulu diramalkan itu baru terjadi
dalam sekitar tahun 30. Ya, sekarang 24 tahun sudah. 2030? Ya, 2030. Diperkirakan? Ya, untuk waktu itu rata-rata sampai di situ, tapi itu akan terjadi jauh lebih dulu. Ini malah lebih cepat ya? Ya, lebih cepat. Lebih cepat ya? Ya. Dan kecenderungan yang Pak terlihat itu kecenderungan dari ini tadi ya, perusakan alam yang semakin masif ya? Iya, dan kelambatan respons. Ya. Dulu di Paris diberi semacam kesepakatan yang akan respons jauh lebih cepat. Tapi semua cita-cita peralihan energi dan lain-lain, semua negara ketinggalan. Termasuk Indonesia jauh ketinggalan. Ya. Dan itu menyebabkan bahwa apa yang diramalkan dulu akan tercapai lebih cepat ya, ke pemanasan. Ya, dan makin panas, makin banyak bencana. Jadi memang gawat keadaan. Dan karena itu Paus Fransiskus menulis Laudato Deum menjelang COP28 di baru-baru ini ya. Dan dia yang sangat menekankan kelalaian yang terjadi ya sudah 9 tahun sejak Paris, suatu kelalaian para pemimpin bangsa yang punya kepentingan jangka pendek ya, karena itu bisa dijual kepada pemilih. Ya, lebih baik menjual makan siang gratis ya daripada sesuatu yang sekarang meminta investasi besar-besaran untuk masa depan. Untuk alam itu ya. Dan orang sayangnya tidak bisa berpikir jauh ke depan, ya, memilih makan siang gratis. Ya. Jadi kalau Pak terlihat itu ada sebuah percepatan perusakan alam ya? Ya. Artinya dengan suhu yang tadi diperkirakan 2030 naiknya 1,5, tapi sekarang malah di 2023 di Februari sudah mulai ya? Ya, dari situ sampai Januari kemarin rata-rata satu tahun sudah di atas 1,5. Itu artinya pemanasan global itu semakin nyata. Ya, dan nyata mungkin tidak dari angka itu, tapi nyata dari macam-macam bencana yang terus bertambah. Ya, orkan yang muncul dari laut makin hebat. Sekaligus itu memang kontradiksi. Hujan yang deras sekali bergantian dengan masa yang sangat kering, ya, dan keduanya buruk ya. Kalau sepanjang tahun ada sedikit hujan yang bisa meresap di tanah, tapi kalau hujan deras itu begitu deras itu mengalir langsung ke sungai dan langsung ke laut ya, terus itu tidak meresap sehingga tidak memecahkan masalah bahwa air tanah terus turun, ya, dari itu tentu untuk pertanian dan segala sesuatu yang buruk sekali. Ya. Apakah Pak terlihat itu ada korelasi tidak ya dengan artinya ini kan perusakan alam yang semakin cepat, pemanasan yang semakin cepat dari perkiraan. Teknologi juga seperti itu. Teknologi yang ternyata berjalan lebih cepat dari perkiraan. Nah, artinya apakah memang dengan kemajuan teknologi itu juga memicu perusakan alam seperti itu, Pak ya? Iya, seandainya ada kemajuan teknologi yang disertai dengan kemajuan budaya, kemajuan spiritualitas tidak usah, ya. Tapi kemajuan teknologi sekarang hanya diperhitungkan secara kuantitas. Dengan teknologi kita bisa lebih banyak lagi menggali dari bumi, lebih banyak lagi produksi, ya, bahkan sudah tanpa bertanya apakah diperlukan. Ya, contohnya nikel begitu banyak digali, sekarang syukur harga jatuh sehingga orang harus tahan. Tapi anehnya bahwa orang hanya dimotivasi oleh harga. Itu berarti hanya berpikir dalam kuantitas, tapi tidak bisa menghargai alam sebagai sesuatu hadiah, ya, sesuatu kekayaan yang diberikan. Memang kita boleh pakai, tapi ya sesuai dengan kebutuhan dan secara sederhana supaya tidak merusak dan menyisakan untuk generasi mendatang. Hal itu budaya itu hilang. Sekarang budaya kalau saya bisa dengan teknik mendapat banyak, ya, yang cepat dapat. Itu mentalitas yang cepat dapat, itu ekonominya, dan tidak ada kaitan lagi dengan pertama-tama apa kebutuhan orang, tapi juga tidak ada kaitan lagi apakah alam mungkin lebih daripada barang yang kita bisa memperjualbelikan. Ya, jadi tidak ada spiritualitas, tidak bisa melihat alam sebagai sesuatu yang juga berhak
ya, untuk berada, ya, untuk berkelanjutan, ya, untuk tetap memberikan nanti kepada generasi berikut, untuk juga memberi tempat kepada keanekaragaman hayati. Itu semua seperti hilang dari mind kalau orang sudah melihat bahwa bisa, ya, mendapat banyak uang dari suatu tambang atau dari migas, atau dari, ya, apapun, ya. Kalau sekarang ya, plastik itu mempermudah dan itu membuat industri lebih lancar memang, tetapi akibatnya tidak ada mekanisme sekaligus untuk mengolah sampahnya. Itu tidak dipikirkan karena itu sudah bukan lagi kepentingan industri. Industri mau dengan gampang menjual barang-barangnya, dan ya, sesudah itu orang lain harus memikirkan bencana plastik yang sedang diciptakan dan terus diciptakan dan terus bertambah. Jadi akhirnya masalah itu masalah manusia, ya, bukan masalah teknik, tapi masalah manusia yang, ya, begitu egois, individual, ya, mencari kekayaan, ya, suatu budaya mata duitan, individualis, dan juga ya, sehingga dalam perspektif itu yang berlaku itu hanya angka. Kalau saya dapat lebih banyak itu, ya, tapi tidak memperhitungkan bahwa juga bumi harus dilindungi, juga tidak memperhitungkan bahwa pekerja-pekerja harus dilindungi. Ya, kalau dengan robot saya bisa mendapat lebih banyak, saya ganti pekerja dengan robot. Ya, itu berarti hanya ukurannya adalah nilai uang, keuntungan. Ya, dan tidak ada nilai kesejahteraan umum, ya, pengembangan manusia, menciptakan lapangan kerja, ya, melindungi alam itu, ya, dan kita harus kepada suatu perubahan mentalitas manusia. Ya. Kalau seperti ini konsepnya, Pater kan melihat bahwa perusahaan alam dengan memanfaatkan sumber daya alam, resource yang banyak sekarang ada, artinya ada semacam pemikiran dalam diri orang itu kan melihat benda atau alam itu sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi saja, ya. Ya, barang yang bisa dia sebagai sesuatu yang punya nilai pada dirinya sendiri, ya. Nah, kalau begitu kan orang mengatakan atas nama dalam tanda petik pembangunan dan kemajuan, nah, apakah itu bisa ditolerir seperti itu, Pater? Ya, kita harus keruk atas nama kemajuan sebuah bangsa, begitu, ya? Ya, saya kira kalau bangsa merusak dasarnya, ya, tidak ada lagi kemajuan. Ini mungkin suatu kemajuan untuk satu segmen bangsa untuk jangka pendek. Ya. Tapi dalam jangka panjang kita semua kalah. Semua akan mengalami akibatnya. Artinya, jadi sekarang, ya, saya kira kita memerlukan suatu politik yang kuat yang bisa lebih mengatur ekonomi, ya, dan karena itu jangan terlalu banyak pelaku pembisnis di dalam parlemen dan lain-lain. Itu mungkin kesulitannya bahwa politik dari sudut orangnya sudah seringkali sama dengan orang yang berbisnis, sehingga politik tidak bisa sekarang mengontrol baik bisnis nasional maupun internasional karena, ya, para politisi sendiri berkepentingan. Jadi melihat alam tadi sebagai sesuatu yang ekonomi saja. Ya, dan jadi mau di dalam waktu dekat juga untuk pemerintah mendapat banyak uang, ya, untuk infrastruktur harus dibangun. Tapi kalau infrastruktur dibangun dengan merusak negeri, untuk apa? Ya, kita membangun infrastruktur. Jadi Pater lebih melihat bagaimana pembangunan itu berkelanjutan, sustainable, ya, dan juga harus berkelanjutan. Ya. Manusia dan alam di dalamnya bisa berjalan juga, ya. Lalu Pater kan saat ini lebih banyak concern di bidang alam, ya, dan kemudian itu juga Pater mengambil refleksinya dari Biblis, ya. Karena Pater basicnya di kitab suci, ya. Dan Pater menemukan itu dalam kitab suci banyak hal yang bisa digali. Mungkin itu yang mau Pater katakan itu spiritualitasnya, ya. Ya, saya menyebutnya sebagai ekospiritualitas, ya. Yang saya kira pertama-tama harus kita tembak dari
kitab suci ya, tapi juga dari seluruh tradisi ya, ada lebih banyak. Tapi saya sekarang karena itu bidang saya mau berusaha membaca sekali lagi kitab suci dan melihat inspirasi apa ya, visi apa yang kita dapat dari Alkitab ya, mengenai alam yang adalah ciptaan Tuhan ya, yang adalah ya sesuatu yang tidak pernah satu item terisolir dari yang lain ya, sehingga bisa ambil ini ya tanpa memperhatikan semua yang ada di dalam ekosistem itu diciptakan sebagai satu keseluruhan, manusia juga sebagian, tapi di dalam mentalitas sekarang kita pisahkan semua. Manusia bisa mengambil item ini tanpa memperhatikan ekosistem karena itu hanya barang ya untuk ya mencari keuntungan. Ya, sehingga saya mau lihat ya bagaimana dalam Alkitab ya ada suatu visi ya, kaitan antara alam dengan Sang Pencipta ya, juga kaitan antara manusia dengan alamnya yang ya lebih akan membantu kita untuk menghargai alam dan dengan demikian bisa membatasi diri dan tahu ya apa yang sebaiknya kita sekarang ambil dan apa yang kita serahkan kepada alam untuk ya memulihkan dirinya sendiri. Kalau kita tidak memberi kesempatan kepada alam, di dalam alam ada suatu irama, ada suatu hukum alam ya, yang bukan kita letakkan di dalamnya tapi Sang Pencipta ya, dan kita sebagai manusia harus menghormati itu supaya tidak merusakkan bumi ya. Dan Pater refleksi itu dikatakan Ecco Lectio Divina. Ya, pokoknya Lectio Divina ya, itu sesuatu ya pembacaan sabda ilahi. Tapi sekarang saya melihatnya dari teks-teks yang lebih bicara mengenai lingkungan alam kita. Biasanya dalam Lectio Divina akan lebih memperhatikan apa yang penting untuk keselamatan manusia. Tetapi kelemahan seringkali tidak melihat itu dalam suatu konteks alam. Tidak melihat bahwa kita bersama dengan seluruh ciptaan diciptakan, berjalan ya, didorong oleh Tuhan dan ditarik kepada suatu langit yang baru dan bumi yang baru ya. Sepertinya terlalu mengisolir keselamatan manusia dari lingkungannya ya, dan saya mau coba menemukan kembali ya apa posisi kita di tengah keseluruhan ya. Ya, pokoknya bukan saya banyak yang melakukan hal itu, tapi saya melakukannya sekarang dengan suatu cara yang setiap hari atau setiap beberapa hari saya drop di dalam WA yang saya menyebutkan Ecco Lectio Divina. Ya. Dan Pater terinspirasi juga dari Bapak Suci Paus Fransiskus ya tentang Laudato Si itu ya. Ya, itu memang satu anugerah besar, Laudato Si, kemudian juga Laudato Deum. Itu suatu dokumen luar biasa. Itu ya bisa mengkombinasikan baik melihat masalahnya, melihat akar manusiawinya, melihat soal ini juga integral, itu ada kaitan dengan juga ya masalah sosial di dunia, itu juga ada sangat berkaitan dengan masalah alam. Jadi bisa melihat seluruh masalah, tapi sekaligus juga memberi satu arah. Ya, mengajak semua manusia untuk memberi yang terbaik untuk bersama-sama mencari suatu pemecahan. Ya, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, juga tidak oleh negara sendiri, tapi mesti ada dialog, kerjasama untuk menuju suatu pemecahan. Dan selain dari itu ya, untuk khususnya umat Kristen disertai juga dengan suatu motivasi iman, ya, suatu motivasi iman, suatu motivasi spiritual. Jadi itu suatu dokumen yang ya dari banyak segi lebih lengkap daripada apa yang biasanya kita baca sebagai ya ada masalah dan mungkin ada pemecahan teknis. Ya, pemecahan teknis tidak ada kalau tidak ada pemecahan manusia. Manusia harus berubah. Ya. Ya. Kalau Pater lihat ya, harapan Pater masih ada nggak harapan? Ya, kalau bicara tentang harapan selalu harus ada, Pater ya. Kalau melihat tren sekarang ini kan dunia yang berputar, berjalan begitu cepat, kemajuan yang begitu cepat juga, teknologi yang begitu cepat juga, alam pasti selalu mengalami ketertinggalan dalam artian ditinggalkan ya. Artinya orang berorientasi
kemajuan yang begitu cepat, tapi alam ditinggalkan dan dirusakkan. Ya, Pater punya harapan nggak dengan situasi dunia yang begitu cepat ini? Ya, Paus Fransiskus mengatakan kalau tidak ada harapan kita sudah kalah lebih dahulu, ya, dan tidak akan ada masa depan. Dan saya kira kita mesti punya keyakinan bahwa momen ini harus dimanfaatkan. Karena itu perlu satu mobilisasi. Ya, terlalu sedikit orang yang sekarang memperhatikannya, tapi sungguh perlu suatu mobilisasi sehingga satu pemerintah seperti sekarang di dalam pemilu, ekologi sebenarnya satu faktor yang hampir tidak satu kali dibicarakan di samping yang lain, tapi sekarang ya di beberapa negara lain ini menjadi item utama. Ya, ada kelompok besar, ada partai politik Green, dan juga di dalam partai lain itu menjadi item besar. Nah, itu mungkin ya di sana lebih mungkin sudah sedikit lebih lama sadar, tapi itu juga harus dibangun di negeri kita. Suatu gerakan massal yang memberi desakan kepada pemerintah dan yang tidak memungkinkan ya seorang dipilih yang tidak peduli akan lingkungan hidup. Ya. Kalau Pater boleh mengutip itu kata-kata Bapak Suci Paus Fransiskus itu, ya kita harus melakukan pertobatan ekologi. Ya. Terima kasih Pater Martin. Ya. Mungkin apa yang bisa Pater sampaikan ya sebagai sebuah pesan tadi, kalau kita katakan ya seperti Bapak Fransiskus katakan, jangan pernah memadamkan harapanmu ya. Karena kalau kita padamkan harapan maka kita tidak punya alasan untuk hidup ya. Apa yang Pater bisa sampaikan sebagai sebuah harapan bagi saudara-saudari kita, orang muda mungkin yang menyaksikan perbincangan kita. Harapannya adalah kita mau sadarkan diri, kita mau buka mata, mau melihat apa yang sekitarnya, kita tidak terbuai dalam katakanlah dunia hiburan saja, tapi mau melihat lebih jauh, mau juga membaca misalnya Kompas yang pada hemat saya sangat concern dengan problem ini, mau ya juga melihat berita di TV. Ya, jangan hanya hidup dalam suatu dunia hiburan dalam kelompok kecil, Facebookmu, itu semua tidak akan membawa pada realitas problem yang ada dan pada kemungkinan pemecahan. Sehingga buka mata, buka jendela untuk melihat realitas yang ada, dan untuk itu gunakan media yang ada. Itu saya rasa itu perlu, ya, jangan kita tenggelam dalam games dan dalam lagu-lagu ya tanpa kita berkontak dengan realitas yang ada, karena itu realitas orang muda sendiri yang nanti akan mereka sesali ya bahwa tidak pada waktunya bergerak ya. Ya, Greta Thunberg di Swedia saya kira itu satu model untuk orang muda sekarang ya. Ya, itu. Terima kasih Pater. Ya, sama-sama. Terima kasih guys. Menarik perbincangan dengan Pater Martin terkait dengan bagaimana concern beliau dan juga kepedulian beliau dan keprihatinan beliau tentang lingkungan alam. Dan seperti yang beliau katakan tadi, sejak Februari ya, ada informasi yang berkembang di media sosial maupun di media cetak bahwa suhu itu mengalami kenaikan dari Februari 2023 sampai sekarang itu 1,5 derajat Celcius, Pak. Ya. Dan itu sebenarnya sebuah percepatan yang terjadi yang diperkirakan sebenarnya 2030 tapi sudah terjadi di 2023. Nah, ini merupakan sebuah keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan semangat kesederhanaan seperti yang dikatakan Pater tadi, bahwa alam itu sendiri sebenarnya punya nilai pada dirinya sendiri. Tidak melihat alam sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis yang bisa kita manfaatkan semau kita saja. Bahaya bagi orang yang tidak memiliki semangat atau budaya cukup tadi ya. Kalau budaya ingin menambah terus, maka alam juga akan menjadi korbannya. Dan semoga permenungan kita, perbincangan kita dengan Pater Martin Harun memberikan inspirasi untuk semakin peka, buka mata, buka hati, buka telinga untuk peduli pada realita kita alam. Dan nanti dalam perbincangan dan kemudian dalam tayangan-tayangan kita di Fransiskus 67 Reborn ini kita akan menayangkan sebuah renungan-renungan dari beliau terkait dengan alam dari sisi Eco Lectio Divina Biblis yang akan kita tayangkan bergantian di tiap minggu. Untuk kita selamat menyaksikan perbincangan ini dan semoga juga nanti bisa mendengar dan menambah inspirasi dari renungan-renungan tentang Eco Lectio Divina. Terima kasih.
Makasih Pater. Ya, nah.